Hari ini mata ketiga akan berbagi sebuah legenda urban. Mari buka pikiran kita, bincang-bincang sejenak tentang senjata pamungkas dan kota bawah tanah raksasa. Dataran tinggi Kapadokia di Turki diklaim sebagai tempat yang paling mirip bulan di bumi. Wujud bulan terbentuk oleh serangan udara meteorit besar dan kecil yang tak terhitung banyaknya selama ratusan juta tahun. Di dataran tinggi Kapadokia, Turki, juga ada bentuk lahan serangan udara seperti itu. Bagaimana dan kapan itu terbentuk? Sebenarnya, ini merupakan misteri yang belum terpecahkan, tetapi menurut teori ilmiah, bahwa dataran tinggi Kapadokia seluas 4.000 km persegi ini merupakan seluruh dataran tinggi vulkanik, adalah letusan yang berkesinambungan dari 5 gunung berapi raksasa di zaman kuno, membentuk dataran tinggi dari lapisan yang bertumpuk dan aliran lava, kemudian diterpa oleh angin dan hujan hingga membentuk lahan seperti serangan udara saat ini. Seluruh dataran itu tandus dan sunyi. Tidak ada tanaman pohon, tidak ada sumber tambang yang dapat digali di bawah tanah. Oleh karena itu, di sini selalu menjadi tempat lahan tandus yang langka dari jejak manusia. Tetapi sebuah penemuan pada tahun 1963 mematahkan kesimpulan dari gurun tandus ini karena ditemukan sebuah kota bawah tanah berukuran raksasa yang mampu menampung 20.000 orang, yakni Derinkuyu. Selain itu, sejak tahun 1963, kemudian ditemukan lagi ribuan pemukiman manusia yang terbengkalai di sini, termasuk kota bawah tanah kuno yang telah dibangun setidaknya selama 5.000 tahun dan banyak gua tersembunyi di dalamnya. Di samping itu juga ribuan gua tempat tinggal yang digali di dinding batu. Semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa lebih dari 300.000 orang mungkin pernah tinggal di sini pada zaman kuno. Asal tahu saja, pemukiman lebih dari 300.000 orang pada 4 atau 5.000 tahun yang lalu jelas merupakan kota metropolitan kelas dunia. Oleh karena itu, para ilmuwan mengatakan bahwa ruang bawah tanah Kapadokia ini pasti tidak dibangun sekaligus 4 atau 5.000 tahun yang lalu. Bangunan ini secara bertahap dibangun oleh penduduk dari generasi sebelumnya berdasarkan gua-gua alam. Namun kalangan teolog juga mengatakan bahwa Kapadokia adalah tempat pendaratan Bahtera Nuh. Ini adalah tempat yang dihancurkan oleh kekuatan ilahi, adalah tanah air kedua umat manusia setelah Taman Eden. Mari kita pilah sejenak logika teolog. Akhir abad ke-17. Konon pada akhir abad ke-17, Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman yang menganut agama Islam menguasai Turki. Di sini Kapadokia telah terisolasi dari gereja Katolik di Eropa Barat selama 7 atau 800 tahun. Pada saat itu, utusan rahasia Prancis mengunjungi Osman yang merupakan orang pertama yang menemukan gua-gua biara keabasan atau pertapaan di Kapadokia. Tidak jelas juga entah pusaka rahasia apa yang dia temukan di biara keabasan tersebut. Intinya dia mulai mempublikasikannya setelah kembali ke Eropa. Di wilayah Kesultanan Utsmaniyah atau Kesultanan Turki, ada sebuah tempat di Kapadokia yang dulunya adalah Christchurch yang fanatik dan merupakan tempat pendaratan Bahtera Nuh. Pada saat itu, tidak ada yang percaya ceritanya sama sekali, hanya dianggap sebagai legenda urban. 200 tahun kemudian, namun pada akhir abad ke-19, sejarawan Eropa Barat mengunjungi Kapadokia dan menemukan biara-biara keabasan ini dan terperangah ketika berada di dalam gereja bawah tanah. Mural-mural itu tampak hidup, terlihat kembali kisah dalam Alkitab, agama-agama rahasia timur, cerita rakyat dan sebagainya. Di tebing di kedua sisi ngarai, para biarawan dengan sabar membuat gua, membentuk gereja, biara, ruang makan, dapur, kamar tidur dan sebagainya. Altar, tempat duduk, tempat tidur dan perabotan semuanya terbuat dari batu. Bahkan di beberapa sudut tersembunyi ditemukan beberapa pusaka rahasia yang hilang. Belakangan sejarawan Eropa Barat menyimpulkan bahwa situs-situs Kristen ini mungkin dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9. Pada saat itu, Kapadokia masih berada di perbatasan Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur
dan orang-orang Kristen yang tinggal di sini sering mengalami invasi dan penjarahan kala itu. Mereka memanfaatkan gua-gua kuno yang sudah ada di daerah setempat dan membangun tempat perlindungan dan biara untuk menghindari perang. Lantas siapa yang membangun gua kuno ini dan kapan? Para sejarawan pada waktu itu tidak menyelidiki hal ini lebih lanjut. Mereka menduga gua itu mungkin terbentuk secara alami. Tetapi pada tahun 1963, tanda tanya ini tidak dapat dihindari lagi, karena di sana ditemukan kota bawah tanah Derinkuyu yang besar. Sejauh ini, kita hanya menggali sebagian dari kota bawah tanah Derinkuyu dan dikonfirmasi ada 18 lantai yang masing-masing memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi. Di kedua sisi terowongan yang saling bersilangan ada banyak hunian seperti sarang semut. Di dapur juga terdapat kapel, sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk persekutuan dan ibadah bagi orang Kristen, workshop, sumur, gudang, istal atau kandang kuda, dan bahkan beberapa gua yang khusus digunakan untuk makam. Dan di antara setiap lantai bawah tanah, ada pintu batu yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dalam. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dibangun oleh segelintir pengungsi Kristen dari abad ke-8 hingga ke-9. Dan yang paling menakjubkan adalah para arkeolog bahkan menemukan beberapa artefak dengan gaya dan pola yang mirip dengan bangsa Akkadia awal. Secara histori, bangsa Akkadia terbentuk sekitar 4.200 tahun silam. Setelah mereka mengakhiri kehidupan gaya nomaden, mereka menetap di Mesopotamia, menaklukkan bangsa Sumeria setempat dan mendirikan kerajaan pertama umat manusia, Kekaisaran Akkadia. Pada saat itu, Kapadokia hanya dapat dianggap sebagai perbatasan dalam perbatasan wilayah Kekaisaran Akkadia. Tetapi apakah gua dan ruang bawah tanah itu dibangun oleh orang Akkadia? Jelas tidak, karena skala dan volume teknik kota bawah tanah ini jauh melampaui skala beberapa runtuhan yang ditemukan di dekat ibu kota Akkadia. Jika ditelusuri ke atas, nenek moyang bangsa Akkadia yang pernah menetap di sini adalah bangsa Semit. Kisah-kisah orang Semit pada dasarnya termasuk dalam kategori mitologi. Kisah dalam Alkitab, anak-anak Nuh. Alkitab mencatat bahwa ketiga putra Nuh dan keturunannya pergi ke tiga arah yang berbeda. Sem, leluhur bangsa Semit, bermigrasi ke timur yang merupakan daerah Mesopotamia di Anatolia, Turki. Ham ke selatan, yaitu Israel, Mesir dan Afrika. Sementara Yafet ke utara, yang merupakan Laut Hitam bagian utara dan menurunkan rumpun bangsa Semit, Hamit dan Yafetit. Kisah dalam Alkitab, banjir besar. Menurut Alkitab, setelah manusia meninggalkan Taman Eden, para malaikat jatuh cinta pada kecantikan wanita manusia dan menyatu dengan wanita manusia, sehingga banyak setengah manusia dan setengah dewa muncul di dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengirim banjir untuk membersihkan sebagian besar manusia dan manusia setengah dewa, hanya menyisakan keluarga Nuh dan memberi mereka kemampuan gaib untuk membuat bahtera agar terhindar dari banjir. Setelah banjir surut, keturunan Nuh mulai bertahan hidup di area pendaratan bahtera hingga melahirkan banyak manusia, sehingga area pendaratan bahtera Nuh tidak lagi dapat menampung mereka. Ketiga putra Nuh kemudian mulai berkembang ke arah yang berbeda. Legenda urban pasca banjir. Dataran tinggi Kapadokia adalah tempat pendaratan bahtera Nuh. Setelah mendarat, wilayah yang awalnya merupakan tanah yang subur, tetapi keturunan Nuh justru membangun kota bawah tanah yang besar di sana. Jelas ruang bawah tanah itu tidak dapat secara efektif mencegah ancaman dari atas permukaan bumi. Musuh di atas darat dapat memblokir ventilasi, menghancurkan sumber air, dan bahkan pengepungan sederhana juga dapat menjebak atau bahkan membuat semua orang di ruang bawah tanah kelaparan. Namun jika ancaman itu berasal dari udara, maka ruang bawah tanah adalah cara pertahanan terbaik. Meski Anda memiliki senjata pemusnah massal yang lebih hebat daripada bom nuklir untuk menghancurkan permukaan, tetapi Anda tidak dapat menghabisi penduduk di 18 lantai di bawah tanah. Lalu ancaman udara seperti apa yang akan mereka hadapi saat itu? Jelas ancaman ini datang dari malaikat.
Bukankah karena campur tangan para malaikat sebelum air bah, sehingga Tuhan mau tidak mau harus mengembalikan mereka ke nol lagi? Apa sebenarnya hubungan antara malaikat dan Tuhan? Coba pikirkan iblis jahat Lucifer, malaikat yang diusir dari surga. Dia adalah setan seperti yang disebutkan Tuhan. Kekuatan antara Tuhan dengan iblis dan malaikat atau setan berimbang. Tuhan dan malaikat berbenturan dalam konsep mereka tentang manusia. Tetapi Tuhan tidak dapat memusnahkan malaikat, sementara malaikat juga tidak dapat mengalahkan Tuhan. Oleh karena itu, para malaikat melakukan pemusnahan terhadap manusia terakhir dengan senjata pamungkas atau senjata nuklir dalam istilah sekarang, berharap untuk membuat Tuhan berkompromi. Tetapi Tuhan diam-diam meminta membiarkan manusia menentukan sendiri nasibnya, segera membangun kota-kota bawah tanah yang besar dengan teknologi kekuatan dari Tuhan. Pada akhirnya, ketika bom nuklir malaikat menghancurkan dataran subur Kapadokia menjadi sebidang tanah yang paling mirip bulan di bumi, ia melihat justru umat Tuhan perlahan-lahan keluar dari bawah tanah, dan pada saat itu malaikat telah ditaklukkan Tuhan. Umat manusia akhirnya selamat dari air bah dan perselisihan antara Tuhan dan malaikat. Saat itu, Kapadokia sudah tidak bisa dihuni lagi. Jadi keturunan Nuh mulai pindah, dan perhentian pertama yang mereka tuju adalah Sinear, istilah yang dipakai dalam Alkitab Ibrani untuk wilayah umum dari Mesopotamia. Kisah dalam Alkitab, Menara Babel. Setelah peristiwa air bah, Tuhan memerintahkan manusia untuk bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Manusia justru melakukan hal yang sebaliknya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Manusia memutuskan untuk membangun sebuah kota besar dan berkumpul di sana. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah menara raksasa sebagai simbol kekuasaan mereka untuk mencari kemuliaan dirinya. Menara ini kemudian diingat sebagai Menara Babel. Sebagai respon, Tuhan mengacaukan bahasa manusia sehingga mereka tidak lagi bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Akibatnya mereka yang berbicara dengan bahasa yang sama segera pergi bersama-sama dan menetap di bagian dunia lainnya. Tuhan mengacaukan bahasa di Menara Babel supaya perintahnya bagi umat manusia agar menyebar ke seluruh dunia bisa terlaksana. Beberapa ahli kitab juga percaya bahwa Tuhan menciptakan berbagai ras manusia di peristiwa Menara Babel ini. Hal ini mungkin saja benar, tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit di Alkitab. Tampaknya soal variasi ras ini memang sudah ada sebelum peristiwa Menara Babel. Tuhan mengacaukan bahasa, setidaknya sebagian darinya berdasarkan ras mereka. Sejak peristiwa Menara Babel, manusia dibagi berdasarkan berbagai bahasa dan mungkin ras dan menetap di berbagai belahan dunia. Dalam 10 tahun terakhir, situs prasejarah yang tak terbayangkan seperti kota bawah tanah Derinkuyu dan Göbekli Tepe telah ditemukan di Turki. Mungkinkah Göbekli Tepe adalah Taman Eden dan tempat pendaratan Bahtera Nuh ada di Derinkuyu? Apakah manusia memiliki kemampuan gaib di zaman prasejarah? Semua ini dikembalikan kepada pandangan individu masing-masing. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.